Halo guys, saya Donjo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Donjo akan menceritakan alur film berjudul Spoiled Brats 2021. Film ini menceritakan kisah seorang bos kaya raya yang merencanakan suatu kebohongan untuk mendidik ketiga anaknya agar bisa hidup mandiri. Seperti apa filmnya? Yuk, kita mulai saja. Film akan berfokus pada keluarga Francis yang merupakan seorang bos kaya raya di negara Monaco. Francis memiliki 3 anak bernama Philip, Alex, dan Stella, yang mana keseharian mereka bertiga hanya bermalas-malasan dan berfoya-foya menghabiskan uang ayahnya. Karena saking sibuknya, Francis jadi kurang paham bagaimana kelakuan ketiga anaknya tersebut. Saat Francis berada di kantor dan sedang berdiskusi dengan asisten pribadinya yang bernama Ferruccio, tiba-tiba Philip datang dan langsung menjelaskan bahwa dia memiliki rencana bisnis untuk membuat perusahaan ayahnya semakin sukses. Tapi setelah menjelaskannya panjang lebar, Philip hanya disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan dokumen ke salah satu perusahaan sahabatnya. Karena sebagai anak tertua, nantinya Philip lah yang akan memimpin perusahaan. Jadi mulai sekarang dia harus belajar, bertemu, dan bicara langsung dengan rekan-rekan ayahnya yang juga merupakan bos pemilik perusahaan lain. Mendengar hal itu dari sang ayah, Philip hanya bisa menurut. Saat Francis pulang kerja, sang asisten menceritakan berbagai kenakalan anak-anaknya. Mulai dari malasnya Philip di kantor, Alex yang kerjanya cuma main cewek, dan Stella yang hobi banget belanja ngabisin duit ayahnya. Jika Francis memanjakan mereka bertiga seperti ini terus, Ferruccio yakin bahwa ketiga anaknya tak akan mampu mengelola perusahaan Francis, dan bahkan membuat perusahaan ini bangkrut. Tapi Francis belum mempercayainya dan masih tetap berpikir anak-anaknya pasti bisa mengelola perusahaan ini. Di suatu malam, anak-anaknya mengadakan pesta di rumah. Tapi dari ruang kerjanya, Francis mendengar ada suara keributan. Dan setelah dicek, ternyata pacar Stella yang bernama Carlos sedang mencoba membuka wine mahal miliknya menggunakan pukulan bola golf. Alhasil, botol wine itu malah pecah sia-sia. Dan Francis pun juga melihat ketololan Carlos tersebut. Francis berusaha menahan emosi yang lalu dia kembali ke ruang kerjanya. Karena merasa nggak enak, Stella langsung mengajak Carlos pacarnya tersebut untuk menemui ayahnya. Di hadapan sang ayah, Stella memberitahu bahwa dirinya sudah mantap untuk segera menikah dengan Carlos. Dan saat Francis bertanya apa pekerjaan Carlos, lagi-lagi dengan tololnya, Carlos menjawab kalau dia adalah seorang pengangguran. Francis pun sangat kesal dan tentu saja menentang pernikahan Stella. Tapi karena sudah saling cinta, Stella tetap ngeyel untuk menikah dengan Carlos meski tanpa restu sang ayah. Stella lalu kembali ke pesta dan di hadapan banyak orang dia mengumumkan bahwa dirinya dan Carlos akan segera menikah sehingga teman-temannya pun banyak yang terkejut. Saat Francis melihatnya, di situ dia hanya bisa terdiam. Yang lantas Francis mendapat telepon dari Ferruccio bahwa ternyata tadi siang Philip nggak jadi pergi ke perusahaan sahabatnya untuk antar dokumen. Dan Philip malah nyuruh orang lain lagi buat nganterin dokumennya, terus dia pergi. Mendengar hal itu, Francis sangat kecewa, dan tak lama kemudian, teman Francis datang ke rumahnya mencari si Alex sambil marah-marah, dan mengatakan bahwa Alex telah meniduri istri serta kedua putrinya di waktu bersamaan. Teman Francis yang melihat Alex turun dari tangga pun langsung mengejarnya. Francis begitu syok mengetahui kenyataan tentang anak-anaknya tersebut. Sekarang dia percaya kebenaran perkataan Ferruccio selama ini. Dan inti dari ini semua adalah bahwa dirinya terlalu memanjakan ketiga anaknya tersebut. Francis tua pun ambruk karena tak sanggup menerima semua kenyataan ini. Pagi harinya, Francis terbangun di rumah sakit. Dokter lantas menjelaskan bahwa dirinya terkena serangan jantung ringan sehingga harus istirahat total. Namun bukannya membiarkan sang ayah untuk istirahat dulu, malahan Philip, Alex, dan Stella berdebat saling menyalahkan satu sama lain, hingga membuat Ferruccio marah lalu mengusir mereka. 2 bulan setelah kejadian itu,
Philip, Alex, dan Stella kebingungan mencari sang ayah gara-gara kartu kredit dan juga handphone mereka mendadak mati dan tidak bisa digunakan. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi mendatangi rumah mereka. Oh putain, allez viens. Stop. Allez, descends. Montez. Ah putain. Doucement. Untungnya, Francis bersama ketiga anaknya berhasil kabur. Ketika di jalan, Francis menjelaskan bahwa saat ini perusahaan sedang berada dalam masalah besar karena Verusio diduga telah menggelapkan uang investor, dan nama Francis pun jadi ikut terlibat. Francis lantas mencoba menenangkan ketiga anaknya tersebut agar tak panik. Dia juga sudah mengutus seseorang untuk mengurus masalah ini. Sekarang mereka hanya perlu bersembunyi sementara waktu sampai masalah selesai. Francis kemudian mengajak ketiga anaknya menuju ke rumah tua peninggalan almarhum orang tuanya di pinggir kota. Yang saat mereka memasukinya, rumah itu begitu berantakan dan kotor. Dengan tetap menenangkan ketiga anaknya, Francis memberitahukan bahwa untuk sementara waktu, mereka semua harus tinggal di sini. Mendengar hal itu, ketiga anak Francis pun sangat syok, karena dari lahir sampai sekarang, mereka bertiga tak pernah hidup susah. Dan kini keadaan mereka berubah 180 derajat, di mana harus tinggal di rumah tua kotor dan tanpa harta. Di pagi harinya, Francis membangunkan ketiga anaknya sambil berkata bahwa mereka bertiga harus mulai berusaha mencari uang sendiri. Karena selama ini, Francis sendirilah yang selalu bekerja menghidupi keluarga. Maka dari itu, sekarang giliran anak-anaknya lah yang membalas budi menghidupi Francis di masa tuanya. Karena tak ada pilihan lain, Philip, Alex, dan Stella terpaksa pergi berpencar mencari pekerjaan. Philip nemuin temannya buat minta kerja, tapi dia malah dicuekin. Alex yang saking laparnya sampai nyolong makanan pekerja bangunan. Sementara Stella yang tak ingin Carlos tahu bahwa dia sekarang menjadi miskin, dia malah minjem HP orang lain buat ngabarin kalau dirinya sedang liburan. Intinya, kegiatan cari uang mereka bertiga nggak ada yang sesuai seperti yang diinginkan Francis. Saat sudah berada di rumah, sang ayah berakting kecewa melihat Alex dan Philip pulang tanpa uang sama sekali. Tiba-tiba, Stella datang membawa barang belanjaan banyak banget, yang seketika semuanya terdiam dan mereka lalu bertanya, dari mana Stella dapat uang untuk membeli barang belanjaan sebanyak itu? Dengan entengnya, Stella menjelaskan bahwa tadi dia berhasil menjual jam tangan mewah milik Philip. Philip sebenarnya nggak marah karena jam tangannya dijual, tapi yang bikin dia emosi, kenapa kok duitnya malah dihabisin buat beli banyak belanjaan nggak penting, padahal saat ini mereka kelaparan karena nggak ada makanan. Di tengah keributan mereka, tiba-tiba bibi pelayan rumah Francis bersama keponakannya datang, setelah Stella memberitahu kondisinya saat ini yang miskin. Bibi pelayan itu sudah dianggap seperti keluarga mereka sendiri karena dialah yang merawat mereka sejak kecil. Si bibi juga membawakan makanan, pakaian, serta beberapa perlengkapan rumah. Bahkan menawari mereka bertiga untuk tinggal sementara di rumahnya. Tapi sayangnya, Francis menolak dan malah mengusir mereka berdua. Sebelum pergi, keponakan si bibi memberikan alamat restoran tempatnya bekerja dan mengatakan jika Stella membutuhkan pekerjaan, maka besok pagi Stella bisa datang ke alamat tersebut. Hari esoknya, Stella pun pergi ke restoran itu. Si keponakan menjelaskan bahwa tugas Stella di sini adalah menjadi seorang pelayan resto yang harus bisa melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Di lain tempat, Philip juga berusaha melamar pekerjaan, dan ketika Philip ditanya oleh admin ingin pekerjaan seperti apa, Philip menjawab kalau dia mau pekerjaan yang ada kendaraan dinasnya, jadi dia nggak perlu capek-capek naik angkot. Dan setelah dicari, si admin memberitahu bahwa ada satu pekerjaan yang cocok dengan keinginan Philip tadi, yaitu tukang becak.
comment ça va? Mais non. Yo, je m'en fous. Allez, il y a un poisson pané, un steak. Oh okay. Moi, s'il vous plaît, Bah, jackpot, voilà. C'est bon. C'est pour vous? Excusez-moi, c'est pour vous? Non. J'ai demandé la carte. On attend nos assiettes. Sementara itu, Ferruccio datang menemui Francis di rumah tuanya dengan membawakan lobster dan 2 botol wine mahal. Melihat semua kelezatan itu, Francis merasa tak enak dengan anak-anaknya yang sekarang sedang berjuang mencari uang. Sebagai seorang panutan, mana mungkin Francis menikmati makanan lezat sendirian, padahal anak-anaknya kelaparan. Francis pun berkata pada Ferruccio bahwa dia harus bisa menjadi teladan yang baik untuk ketiga anaknya. Tapi... Saat mereka berdua sedang menikmati makanan tersebut, Ferruccio mengatakan bahwa rencana mereka untuk mendidik ketiga anak Francis agar mandiri telah berhasil. Ternyata kondisi jatuhnya perusahaan yang membuat mereka jadi miskin hanya akting dari mereka. Setelah Ferruccio pulang dan Francis hendak mencuci piring, tiba-tiba Alex datang dan melihat sisa-sisa lobster di atas piring. Alex lantas bertanya pada sang ayah, dari mana ayah dapat makanan semewah itu? Walau agak gugup, sang ayah menjawab kalau tadi dia dapat lobster setelah mancing di laut. Untungnya karena si Alex gampang dibohongi, ia pun hanya mangguk-mangguk dan percaya aja. Hari berikutnya karena hanya Alex yang tak mau bekerja, Francis menyuruhnya membantu mengecat rumah dan mengancam jika Alex nggak mau membantu, maka dia nggak akan dapat jatah makan. Akhirnya Alex pun menurut. Di lain tempat saat Stella bekerja, dirinya dikomplain pelanggan restonya karena makanannya nggak dikasih sayur. Padahal tadi dia udah tulis di pesanan. Stella yang kesal pun lalu membawa piring tersebut ke dapur sambil menahan tangis. Stella merasa ucapan pelanggan barusan seperti merendahkannya, yang lantas Stella berkata bahwa dia tak mau lagi jadi pelayan. Si keponakan bibi pun menenangkannya dengan bercerita bahwa pelanggan tersebut mirip Stella dulu saat masih jadi orang kaya. Stella tak menyadari bahwa cara bicaranya dulu sering menyinggung perasaan orang lain. Tapi apapun yang terjadi, seorang pelayan tetaplah harus bertahan karena mereka butuh uang untuk biaya hidupnya. Mendengar hal itu, Stella pun mencoba tegar menghadapi hal ini, dan dia memutuskan untuk kembali bekerja. Para koki pun segera menyemangati Stella dengan cara, Bon appétit. Di lain tempat setelah mengayuh cukup lama, akhirnya Philip hampir dapat penumpang. Tapi saat akan menjemputnya, tukang becak lain yang bernama Malek langsung menyerobot penumpangnya. Philip pun dengan berat hati merelakannya. Hari berikutnya saat narik becak, ia melihat Malek sedang nongkrong bersama teman-temannya di pinggir jalan. Karena masih kesal akibat penyerobotan penumpang kemarin, Philip langsung mendatangi dan marah-marah sama si Malek. Di tengah perdebatan dua tukang becak ini, Malek nggak sengaja numpahin minuman ke sepatu sport Philip yang harganya mahal, yaitu 800 euro atau sekitar 13 juta rupiah. Mengetahui Philip suka pakai sepatu sport mahal, Malek lalu bercerita kalau dia juga punya sepatu sport asli dan langka. Yang seketika obrolan mereka berdua pun berganti jadi membahas soal sepatu mahal dan langka. Beberapa hari berlalu, ketiga anak Francis terlihat sudah mulai terbiasa dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini. Tak ada lagi keluh kesah, tak ada lagi yang menghambur-hamburkan uang, dan mereka semua saling bekerja sama berjuang membangun kehidupan baru. Hubungan Philip dan Malek juga semakin akrab, bahkan seperti saudara sendiri. Malek lalu mengajak Philip main ke gudang rumahnya,
Di sana, dia menunjukkan sepasang sepatu sport milik kakeknya yang masih bagus dan tentunya langka karena sudah tak diproduksi lagi. Saat melihat sepatu tersebut, Philip langsung dapat ide untuk mengajak Malek bekerja sama memproduksi sepatu sendiri dengan meniru model sepatu langka itu dan menjualnya. Sementara di rumahnya, Francis kaget melihat kedatangan Carlos, pacarnya Stella. Carlos bercerita bahwa dia sudah tahu semua rahasia Francis. Karena beberapa hari yang lalu, dia sengaja mengikuti Ferruccio demi mencari informasi tentang keberadaan Stella. Tak disangka, ia justru mendengar semua obrolan rencana Francis dan Ferruccio yang akan membuat ketiga anaknya belajar mandiri dengan berjuang mulai dari nol. Francis yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Ia takut jika Carlos membocorkan rahasia ini pada anak-anaknya. Tiba-tiba, anak-anak Francis datang dan kaget melihat Carlos di rumah bersama sang ayah. Mereka bertanya-tanya bagaimana si Carlos bisa tahu alamat rumah ini, padahal lokasinya jauh dari pusat kota. Di tengah kebingungan mereka, akhirnya Carlos mengutarakan hal yang mengejutkan. Ia memberitahu bahwa dirinya telah mengganti seluruh uang investor yang dibawa kabur Ferruccio, serta telah membereskan semua masalah di perusahaan Francis. Sehingga kini, mereka semua sudah bisa kembali ke rumah mewah seperti dulu lagi. Mendengar kabar tersebut, mereka semua sangat bahagia, kecuali Francis. Ia hanya terdiam takut jika suatu saat nanti Carlos buka mulut, pasti ketiga anaknya akan membencinya. Setelah beres-beres selesai, hari itu juga keluarga Francis pulang kembali ke rumah mewah mereka. Hari berikutnya ketika ingin sarapan, si bibi pelayan menyarankan agar Francis segera memberitahu langsung rencananya yang kemarin pada ketiga anaknya. Karena jika mereka sampai tahu hal tersebut dari mulut orang lain, maka akan terasa lebih sakit. Ternyata memang dari awal si bibi pelayan juga sudah mengetahui tentang rencana Francis tersebut. Siang harinya saat Francis di kantor bersama Ferruccio, Francis hendak memanggil ketiga anaknya untuk memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya secara langsung kepada mereka. Tapi saat menelpon Stella, teleponnya malah diserobot Carlos yang lantas menjawab bahwa Stella tak bisa diganggu dulu, karena sekarang mereka berdua sedang berada di KUA. Francis menjadi sangat panik karena ia tahu bahwa Carlos berencana menikahi Stella hanya untuk menguasai hartanya. Francis beserta kedua putranya pun bergegas tancap gas menuju ke lokasi Stella. Papa, tu peux nous dire ce qui se passe là? Elle va se marier. Bonjour. Pourquoi tu veux empêcher ce mariage, papa? Bonjour. Levez-vous. Kevin le poutre. Untungnya mereka bisa sampai tepat waktu. Francis lalu meminta agar Stella membatalkan pernikahannya sambil berkata bahwa Carlos cuma mengincar hartanya saja. Semua cerita Carlos sebelumnya itu bohong. Ia tak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membantu keluarga mereka seperti apa yang dia ceritakan saat di rumah tua. Mereka bertiga pun terkejut, terutama Stella yang langsung menampar Carlos lalu mengusirnya. Setelah Carlos pergi, Francis kemudian dengan jujur menjelaskan bahwa berita tentang kebangkrutan perusahaan, polisi yang menggerebek rumah, sampai penggelapan uang investor oleh Ferruccio, itu semua adalah kebohongan belaka. Semua kejadian tersebut hanyalah skenario buatan Francis demi mengajarkan kepada mereka bertiga agar bisa merasakan susahnya berjuang dari nol dan menjadi pribadi yang mandiri. Sang ayah hanya ingin kelak di kemudian hari anak-anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa bergantung pada kekayaannya saat ini. Tapi biar bagaimanapun niat baik sang ayah, hal itu tetaplah suatu kebohongan yang belum bisa diterima anak-anaknya. Dan dengan kecewa dan berat hati, mereka bertiga memutuskan untuk pergi meninggalkan ayahnya sendirian di tempat itu. Beberapa bulan berlalu, Francis lalui dengan penyesalan dan tanpa kehadiran ketiga anaknya. Setiap bulan mereka bertiga hanya mengirimkan cek uang untuk sang ayah tanpa ada surat kabar ataupun telepon. Francis mengetahui mereka bertiga tinggal di rumah tua pinggir kota dan dirinya masih merasa sangat menyesal karena pernah membohongi anak-anaknya. Seandainya saja dulu dia tidak melakukan kebohongan itu, pasti sampai sekarang mereka semua masih berada di sini untuk menemaninya.
Beberapa hari berikutnya saat Francis hendak pulang, dia bingung kenapa Ferruccio mengemudikan mobilnya ke jalan yang tidak biasanya. Ferruccio berusaha meyakinkan bahwa dia akan mengajaknya ke suatu tempat yang spesial. Mendengar hal itu, Francis hanya bisa diam dan menurut. Ternyata Ferruccio membawa Francis ke rumah tua tempat anak-anaknya tinggal. Ferruccio menyadari semenjak kejadian itu, hidup Francis malah jadi tak karuan. Ferruccio kemudian menyuruh Francis untuk mengambil bunga yang sudah dia siapkan di bagasi mobil untuk diberikan kepada Stella yang mana hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sementara di dalam rumah terlihat Philip, Alex, dan Stella sedang berkumpul bersama Malek dan keponakan si Bibi untuk persiapan merayakan ulang tahun Stella. Dengan kehidupan mereka bertiga saat ini yang lebih baik dan juga mandiri. Alex saat ini menjalankan usaha renovasi interior rumah kecil-kecilan. Philip dan Malek bekerja sama jualan sepatu sport buatan mereka sendiri. Begitupun dengan Stella yang saat ini sudah terbiasa dengan pekerjaannya didampingi keponakan si Bibi. Meski sekarang hidup mereka sederhana, tapi mereka sangat bahagia. Saat Francis masuk untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Stella, seketika semua orang terdiam. Dia melihat masih ada kekecewaan di wajah ketiga anaknya tersebut. Francis yang merasa kehadirannya tak diharapkan, akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi sebelum keluar rumah, Francis meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam kepada ketiga anaknya. Maaf karena telah membohongi dan menyakiti hati kalian. Maaf karena selama ini terlalu sibuk bekerja dan tak sempat memberi perhatian kepada kalian. Dan maaf karena telah menjadi ayah yang buruk bagi kalian. Rencana yang awalnya untuk mendidik anak-anaknya telah berubah menjadi pelajaran berharga bagi dirinya sendiri, yaitu bahwa sebaik apapun suatu kebohongan, tetaplah merupakan hal yang tak layak dilakukan. Ketika Francis berjalan untuk pulang, dari arah belakang ketiga anaknya memanggilnya ayah sambil tersenyum bahagia. Akhirnya mereka bertiga pun juga menyadari kesalahan mereka selama ini, apalagi telah meninggalkan sang ayah tercinta. Dan kemudian mereka mengajak sang ayah masuk ke rumah untuk merayakan ulang tahun Stella bersama-sama. Sungguh, akhir yang bahagia. Di sisi lain, si Carlos yang gagal mendapatkan harta Stella berusaha menelpon pacar keduanya yang bernama Sophie. Tapi karena Sophie sudah tahu kebusukan Carlos, dia langsung menutup telepon sambil bilang kalau sekarang dia nggak mau diganggu. Akhirnya terungkap juga si Carlos yang ternyata adalah seorang hombre. Hello, Jacques. How great. Fantastic. Maybe on peut boire un verre? J'étais dans le sud de la France. I'll see you there. Film pun selesai. Oke guys, segitu dulu pembahasan alur cerita filmnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mensupport channel Donjo dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Tanpa kalian semua, channel ini tidaklah berarti apa-apa. Akhir kata, Donjo izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.